Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Day Arodija Channel. Masih di Curhat Malam edisi keempat. Setiap orang memiliki masa lalu. Begitu pula dengan sebuah bangsa. Pasti juga memiliki masa lalu, baik itu positif dalam artian itu satu prestasi yang membanggakan, ataupun sebaliknya satu sisi kelam yang penuh rasa pedih dan kesakitan. Indonesia sendiri juga memiliki masa lalu yang kalau prestasi jangan ditanya gitu. Bagaimana mereka bangsa Indonesia itu bersatu meraih satu buah kemerdekaan, menumpahkan darah, air mata, keringat, semua dicapai. Tapi di sisi lain Indonesia juga memiliki masa lalu yang berbau tragedi, berbau ketidakadilan, dan sesekali menyakitkan hati sebagian masyarakat satu dengan yang lain. Namun bagaimana menyikapinya, kita perlu belajar. Kita perlu belajar dari negara-negara yang berhasil mengelola konflik. Minimal bagaimana cara mereka berdamai. Kita hari ini memang masih terbayangkan dengan cerita-cerita pedih di masa lalu, semisal pemberontakan G30 SPKI, reformasi 98, pemberontakan DITI, polemik dengan Timor Leste yang dulu masih di bawah naungan negara kita bernama Timor itu, dan masih banyak lagi. Kadang kita tidak bisa berdamai dengan itu, utamanya pada tragedi kemanusiaan G30 SPK. Hari ini itu yang dijadikan senjata, dikit-dikit PKI, dikit-dikit PKI. Ya memang PKI itu ada, dulu itu ada. Tapi hari ini keberadaannya ya perlu kita pertanyakan gitu. Jangan sekali, bahkan yang paling parah itu bagaimana sesama anak bangsa Indonesia itu menjudgment satu dengan PKI gitu. Satu dengan yang lain, itu tidak bagus menurut saya. Ya, terlepas dari kepentingan politik, kita lupakan itu. Sekarang kita belajar dari negara Jepang yang juga punya masa kelam di masa lalu. Jepang juga terkenal sebagai negara yang dia juga punya konflik, bahkan menumpahkan darah rakyatnya sendiri ya gitu, di episode-episode masa lalu. Salah satunya adalah tentang restorasi Meiji, kejadian restorasi Meiji, yang belakangan hari kreator animasi di Jepang ya, manga itu juga membuat satu judul ya, yang tentunya bagi teman-teman yang lahir di era 90-an tidak asing dengan film ini, yakni tentang Samurai X, Kenshin Himura Batosai si Pembantai. Bagaimana kita ditampilkan Kenshin Himura adalah seorang samurai tobat ya kalau dalam versi kita. Bagaimana ia yang dulunya adalah pembunuh berdarah dingin, ia yang dengan tega membantai beberapa jiwa dengan begitu sigapnya ya, sampai kemudian ia mencapai pada titik ia merasa harus berhenti dan tobat ya gitu, dan sadar akan apa yang dilakukan itu tidak baik. Ia kemudian menanggalkan pedangnya dan bahkan membuat samurainya menjadi pedang terbalik, mata terbalik, mohon maaf, sehingga ia dipastikan tidak akan lagi membunuh orang gitu, sebagai rasa penebusan dosa gitu. Ia akan terus berperang, bertarung membela kebenaran, menghancurkan kejahatan, tetapi tanpa harus membunuh lawan. Oleh karenanya samurai yang ia pakai ya, pedang yang ia pakai itu menggunakan mata terbalik ya, untuk menghindari ia bisa membunuh orang lain.
kartun yang sangat populer ini belakangan juga sudah dibuat seri live actionnya. Ada sudah tiga seri gitu yang sambutan di pasar sangat luar biasa kayak gitu. Tapi kita tidak bicara tentang itu, kita bicara bagaimana Jepang membuat satu upaya perdamaian dengan bangsa sendiri melalui anime semacam ini. Genshin sendiri sebenarnya adalah tokoh fiktif yang diinspirasi, yang inspirasinya adalah dari seorang samurai ya, bernama Kawakami Genzai. Ia merupakan seorang hitokiri. Hitokiri itu memiliki makna pemotong manusia ya, karena memang ya luar biasa teganya. Mereka bahkan siap membunuh di siang bolong kayak gitu. Ya, yang uniknya adalah dari Kawakami Genzai ini adalah kendati ia seorang pembunuh, itu bukan layaknya pembunuh-pembunuh yang lain. Ia berbadan kecil ya, namun sigap dalam memainkan pedang dan siap membunuh lawannya. Ini pula yang kemudian diadopsi dengan Genshin Himura sebagai salah satu tokoh utama di samurai. Badannya kecil tapi luar biasa dalam bertarung. Ya, Kawakami Genzai ini menjadi seorang petarung dan membunuh puluhan jiwa kayak. Namun ketika restorasi Meiji, justru Kaisar Meiji ya, Kaisar Meiji yang ingin melakukan reformasi, ingin melakukan dobrakan baru dengan cara apa? Dengan cara melakukan industrialisasi dan pembangunan, maka kemudian dirasa bertentangan dengan samurai yang khawatir sisi-sisi tradisional, prinsip-prinsip kearifan Jepang itu akan hilang kan? Nah, maka mereka yang tidak terima dengan itu memberontak. Terjadilah pemberontakan yang dinamakan pemberontakan Satsuma. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pemberontakan ini ya, akhirnya memunculkan korban tewas dan terluka. Ada beberapa versi, ada yang bilang 15.000 tewasnya, ada yang 21.000 tewas, ada yang 4.000 terluka dan ditangkap. Masing macam-macam versi. Katakanlah ya kita 15.000 lah, kita ambil jumlah yang paling kecil. 15.000 jiwa tewas dalam restorasi Meiji. Oke. Satu peristiwa kemanusiaan tentunya, ribuan nyawa melayang. Lantas apa yang dilakukan generasi sekarang, generasi era sekarang untuk menyikapi itu? Toh faktanya ya, dalam konteks Kaisar Meiji itu melakukan adanya reformasi atau dobrakan baru untuk menjadikan Jepang sangat industrial, sangat syarat akan pembangunan yang mulai berkiblat ke barat adalah dilatar belakangi oleh rasa malu ya, keterbelakangan dan rasa malu yang amat sangat ketika Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat membuka wilayah Jepang dan mendarat seenak jidatnya. Karena apa? Karena Jepang tidak mampu melawan mereka. Akhirnya Kaisar Meiji berpikir bahwa ini harus dilawan dengan bagaimana cara mereka mengikuti kemajuan Barat untuk kemudian bisa melawannya. Nah, ini tidak disetujui oleh para samurai karena ya istilahnya mulai kehilangan khawatir kehilangan jati diri bangsa Jepang. Alhasil terjadilah tadi itu pemberontakan Satsuma. Yang perlu kita tahu tentu itu menyakitkan memang bagi bangsa Jepang, karena Kaisar Meiji sebagai salah satu tonggak sejarah di Jepang juga kemudian tonggak modernitas, kemudian
akhirnya harus di bawah pembinaannya harus menumpahkan darah sebanyak 15.000 jiwa itu. Tapi di sisi lain itu adalah tonggak dalam membangun Jepang menjadi yang lebih modern, lebih berdaya di ranah internasional. Oleh karenanya ya kreator yaitu para komikus manga mencoba berdamai dengan ini. Maka dibuatlah tokoh yang mewakili itu. Bagaimana cara Jepang berdamai dengan masa lalu harus kita tiru. Mereka oke lah, itu cukup dijadikan sebagai salah satu tragedi yang terjadi di masa lalu, dan kita berdamai di masa depan. Ya, ibarat, ingat, bukan melupakan tidak. Ibaratnya ya itu adalah bagian dari masa lalu. Kalau kita sebagai orang yang sedang mengendarai mobil, ya itu bagian dari spion kayak gitu ya. Kalau mengutip pendapatnya Gus Miftah itu, ya itu bagian dari spion. Spion itu masa lalu yang sesekali harus kita tengok memang. Tapi ketika kita mengendarai mobil, tidak seharusnya menengok terus ke spion, karena itu akan menyebabkan kita celaka. Jepang sadar akan hal itu dan kemudian memperbaikinya perlahan-lahan, salah satunya melalui anime. Pertanyaannya, bisakah Indonesia seperti itu? Bisakah Indonesia seperti itu? Karena kita masih sering menjadikan masa lalu untuk menstigma orang-orang, saudara-saudara kita di masa kini. Mari kita jawab bersama-sama. Semoga kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Jepang. Berdamai dengan bangsa sendiri, berdamai dengan diri sendiri melalui sebuah karya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.